Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Yang terhormat, Ibu Indah Pangesti selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-teman yang kami sayang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anindita Adia Putri, lalu teman saya Rianisa Mahani. Saya Mila Rahma Azahra. Saya Tazkia Nafsatu Zahra. Saya Nur. Saya Safira Nuraliza. Kami akan menjelaskan hasil dari tugas makalah kelompok kami yang berjudul Meningkatkan Integrasi Nasional dan Menumbuhkan Sikap Toleransi Masyarakat dalam rangka mewujudkan kerukunan dalam kebudayaan yang beragam. Masyarakat Indonesia dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, budaya, suku, status sosial, dan lain sebagainya. Keragaman inilah yang sering berbuntut berbagai konflik di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu konflik dalam kerukunan beragama. Kerukunan beragama tidak hanya membutuhkan upaya dari pemerintah saja, namun membutuhkan upaya juga dari masyarakat luas. Penting bagi semua pihak untuk menghormati perbedaan agama dan keyakinan, serta memahami bahwa perbedaan inilah merupakan kekayaan dari Indonesia. Oleh sebab itu, integrasi nasional sangat dibutuhkan. Beberapa upaya juga sebaiknya dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan integrasi nasional ini. Kita, sebagai anggota masyarakat, dan tentunya sebagai mahasiswa juga, memiliki kewajiban untuk menjalankan peran dan tanggung jawab kita dengan baik. Salah satunya dengan menyimak apa yang akan kami bahas dalam makalah kami. Dalam makalah ini, kami akan membahas 10 poin. Yang pertama, definisi integrasi nasional. Yang kedua, integrasi nasional menurut para ahli. Yang ketiga, jenis-jenis integrasi. Yang keempat, faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Yang kelima, contoh perilaku integrasi nasional. Yang keenam, pengertian disintegrasi. Yang ketujuh, ancaman disintegrasi. Yang kedelapan, upaya untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang kesembilan, toleransi. Dan yang terakhir, manfaat toleransi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rianisa Mahani. Dipersilakan. Definisi integrasi nasional. Integrasi berasal dari kata integrer yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur dari bentuk keseluruhan, kemudian dari kata kerja itu dibentuk kata sifat integrer yang artinya utuh. Integrasi menurut para ahli. Menurut Wijaja, integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dari suatu sistem. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi adalah penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan menurut Myron Weiner, proses penyatuan kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Selanjutnya akan dibawa saya. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi kebudayaan, yaitu merupakan proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya. Dan mereka memiliki cara tersendiri untuk melestarikan budaya tersebut. Yang kedua ada integrasi sosial. Integrasi sosial ini di dalamnya terkandung makna adanya proses saling mempengaruhi antara dua individu atau kelompok masyarakat melalui berbagai aktivitas dalam situasi sosial tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi antar kelompok. Di antaranya yang pertama komunikasi, yang kedua solidaritas,
yang ketiga budaya dan agama, yang keempat daya tampung sosial. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi nasional. Integrasi nasional ini merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu. Nah, dari perjalanan dan pengalaman historis inilah yang melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan penderitaan dan perasaan sependeritaan ini yang melahirkan kesadaran terhadap identitas bangsa dan melahirkan negara yang merdeka. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pembentuk dan penghambat. Faktor pembentuk yang pertama yaitu rasa senasib dan seperjuangan. Faktor ini adalah faktor yang paling utama. Sebagai contoh, rasa tersebut dahulu muncul ketika masa penjajahan, di mana warga Indonesia seluruhnya bersatu untuk merdeka. Keinginan tersebut karena dilandasi sebuah tujuan yang sama dan tidak peduli dengan suku, agama, ras, serta golongan. Yang kedua adalah faktor rasa cinta tanah air. Dalam hal ini telah dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga masa kini. Yang ketiga ada rasa ingin bersatu. Nah, satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk bersatu, yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana seluruh Indonesia ingin bersatu di dalam semangat perjuangan yang sama, tentunya sesuai cita-cita nasional. Yang keempat ada antisipasi dan ancaman asing. Yang kelima budaya bergotong royong. Yang keenam adanya perkawinan campuran antara suku yang satu dengan suku lainnya. Dengan adanya perkawinan ini, maka akan menyatukan kedua keluarga besar dari budaya yang berbeda, sehingga keluarga yang satu dengan keluarga lainnya bisa saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama itu masyarakat Indonesia yang beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa yang sangat luas. Perbedaan-perbedaan ini jika tidak memiliki rasa cinta kepada tanah air atau persatuan, maka akan tercipta perpecahan. Yang kedua ada paham etnosentrisme yang kuat. Paham ini maksudnya adalah sebuah sikap fanatik suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan mereka lebih baik dibandingkan kebudayaan yang lainnya. Hal tersebut juga bisa menjadikan penghambat integrasi nasional. Selanjutnya ada luasnya wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan yang luas. Serta Indonesia memiliki 34 provinsi, yang mana jika dari mereka tidak memiliki kerjasama, maka akan menghambat integrasi nasional juga. Selanjutnya ada tergerusnya budaya asli. Budaya asli ini tergerus karena pengaruh dari budaya asing yang memasuki ke wilayah Indonesia. Budaya tersebut dapat masuk melalui film, musik, ataupun fashion. Hal ini juga dapat membuat lunturnya nilai budaya kita. Yang terakhir ada pembangunan tidak merata. Hal ini sebenarnya merupakan akibat karena wilayah negara Indonesia yang begitu luas. Tetapi karena adanya pembangunan yang tidak merata, maka akan menciptakan rasa ketidakadilan antara daerah sehingga membuat masyarakat berpecah belah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perilaku-perilaku integrasi nasional yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pemakaian seragam. Pemakaian seragam di sekolah menandakan persamaan semua murid yang bersekolah tanpa membedakan kedudukan orang tua, ekonomi, suku, ras, bahkan agamanya. Semua unsur yang ada disatu padukan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, sekolah juga menyeragamkan pakaian para guru termasuk pakaian kepala sekolah itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan gotong royong. Pelaksanaan gotong royong ini, selanjutnya adalah gotong royong. Pelaksanaan gotong royong ini telah diturunkan dari generasi sebelum kita hingga saat ini. Gotong royong sendiri
adalah suatu budaya yang dimiliki oleh Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya gotong royong, permasalahan yang ada akan lebih mudah diselesaikan seperti istilah yang sering kita dengar, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Selanjutnya adalah saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai antar perbedaan seperti berbeda adat, ras, suku, budaya, merupakan sikap yang akan menghantarkan kita dalam hidup rukun dan damai. Selanjutnya, yaitu menaati undang-undang. Pada dasarnya, peraturan dibuat untuk kepentingan kita bersama, yaitu agar hak orang lain dengan hak orang lainnya tidak saling berbenturan. Contoh misalnya dalam peraturan lalu lintas. Jika seandainya setiap individu tidak melaksanakan atau tidak menaati peraturan yang ada, yang terjadi adalah jalanan akan menjadi kacau. Akan ada ketersinggungan antara pengendara dengan pengendara lainnya maupun pengendara dengan pejalan kaki. Lalu yang terakhir ada toleransi antar umat beragama. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui secara resmi negara. Disinilah hak asasi manusia sangat dilindungi. Kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing berkembang dengan baik. Sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia ini membawa integrasi nasional yang cukup berhasil selama puluhan tahun merdeka. Tetapi tetap kita harus ingat bahwa toleransi bukan berarti setiap pemeluk agama harus mengikuti kegiatan agama yang berbeda. Toleransi di sini berarti tidak mengganggu ibadah yang lain dan kegiatan agama yang lain. Selanjutnya adalah pengertian disintegrasi. Jadi, apa itu disintegrasi? Disintegrasi merupakan suatu gambaran atas situasi yang tidak memiliki aturan maupun kesatuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Atau, disintegrasi ini juga dapat kita definisikan sebagai suatu bentuk perilaku dari setiap individu maupun kelompok yang hidup dalam ketidakaturan. Penyebabnya bisa saja dikarenakan adanya bentuk perubahan sosial terus-menerus yang terjadi pada setiap sisi kehidupan, sehingga masyarakat semakin tidak terkontrol dalam menjalankan setiap aktivitas di kesehariannya. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, sekarang ada beberapa permasalahan yang menyebabkan disintegrasi, yaitu perbedaan ideologi, kesenjangan sosial, menurunnya tingkat toleransi di masyarakat, dan kemajuan ekonomi yang terhambat. Lalu ada upaya-upaya yang mewujudkan integrasi nasional, kayak mempertahankan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, lalu menghormati setiap perbedaan budaya, ras, dan agama, seperti tidak membicarakan kejelekan orang lain, menghargai teman yang berbeda keyakinan ketika beribadah, dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua orang tanpa melihat perbedaan status sosial, seperti berperilaku adil kepada siapapun, saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Toleransi ini secara umum itu adalah sebuah perilaku sosial untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu antara individu maupun antar. Toleransi ini juga menciptakan masyarakat atau bangsa yang rukun, damai, dan nyaman. Toleransi ini tuh sangat berpengaruh dalam mewujudkan integrasi nasional. Karena jika masyarakat belum bisa menerapkan sikap toleransi, maka adanya upaya integrasi nasional akan menjadi sia-sia. Ada banyak contoh toleransi. Yang pertama itu memperbolehkan masyarakat beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan dan juga saling tolong-menolong tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman, maupun rekan kerja yang berbeda agama. Selain itu, juga ada manfaat toleransi. Yang pertama, yaitu menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan adanya toleransi ini, hubungan antar masyarakat itu berjalan dengan harmonis meskipun ada banyak perbedaan. Yang kedua, ada mencegah perpecahan. Mencegah perpecahan ini adanya perbedaan memang rawan untuk menimbulkan perpecahan. Tetapi jika masyarakat tetap toleran, maka perbedaan itu justru malah menjadi perbedaan. Juga
ketiga ada membangun rasa nasionalisme. Seseorang dengan sikap toleransi yang tinggi mempunyai sikap cinta saat pada sama sekalian. Yang keempat, mempermudah proses musyawarah. Manfaat toleransi itu juga sangat penting bagi proses musyawarah. Yang kelima, ada menanamkan rasa persaudaraan. Sikap toleransi itu bermanfaat untuk mengedukasi sekaligus menanamkan rasa persaudaraan di masyarakat. Kita akan melihat Sampailah di penghujung sesi presentasi kami. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah bahwa integrasi nasional berarti usaha dan proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. Berdasarkan apa yang telah penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa ternyata integrasi nasional di Indonesia ini masih belum mampu sepenuhnya mewujudkan kerukunan beragama dan meningkatkan nasionalisme dalam kebudayaan yang beragam. Sehingga kita perlu melakukan upaya dan tindakan yang tepat agar dapat meningkatkan integrasi nasional dan menumbuhkan toleransi antar masyarakat. Dengan upaya dan tindakan yang tepat dan terpadu, diharapkan integrasi nasional di Indonesia ini akan semakin kuat dan mampu mewujudkan kerukunan beragama dan meningkatkan nasionalisme dalam kebudayaan yang beragam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.